Pertanyaan berikutnya, alhamdulillah kita masih punya waktu untuk kita diskusi. Yang berikutnya dari Saudara Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin Waalaikumsalam bertanya, warahmatullah. bagaimana tips menghadapi orang tua yang tidak sholat, tidak puasa, makan minum haram, tanpa menyinggung perasaannya? Saya tidak tahu mau mulai dari mana, Ustadz, karena takut orang tua jadi menjauh, sedangkan mereka sedang butuh-butuhnya dengan saya, dan saya masih mau berbakti kepada mereka. Begitu, Barakallahu Ustadz, fikum. pada Nah, pertanyaan. alhamdulillah kalau tadi dikatakan orang tuanya butuh sama anaknya. Ini kesempatan. Beda kalau orang tua nggak butuh sama anak. Biasanya dia nggak akan peduli sama anak. Tapi kalau orang tua butuh sama anak, mau tidak mau, ya omongan anaknya sedikit akan didengarkan sama orang tua. Bagaimana cara menasehatinya? Masalahnya orang tua ini imannya lemah. Hatinya sakit. Semoga hatinya belum mati. Sehingga yang perlu dilakukan seorang anak adalah, tadi kita sampaikan juga tentang ilmu. Bagaimana mentransfer ilmu kepada orang tua. Ilmu tentang kebesaran Allah, tentang tujuan hidup ini. Orang tua diajak bersyukur kepada Allah, ya Allah yang kasih semuanya. Orang tua diajak ke kuburan untuk ziarah kubur, untuk melihat orang-orang yang hidupnya susah. Kondisi ini biasanya akan membuat hati itu jadi lembut. Makanya Nabi SAW menyuruh ziarah kubur li'annaha fa'innaha tudzakkirul akhirah. Mengingatkan kepada akhirat. Hati jadi lembut ketika orang ziarah kubur. Maka ajak orang tua sekarang bagaimana keimanan kepada hari akhir itu tumbuh. Bagaimana dia bisa bersyukur. Kita nggak bicara ayah sholat, ayah puasa, tunggu dulu. Gimana dia mau sholat? Gimana dia mau berpuasa sedangkan imannya sedang lemah? Maka kenalkan dia kepada Sang Pencipta. Kenalkan dia kepada adanya hari pembalasan. Yang kalau kita melihat dakwah Nabi SAW selama di kota Mekah. Itu fokus kepada al-iman billah wa bil yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka mungkin bisa duduk sama orang tua. Baca tafsir juz amma. Baca tafsir surat Alhaakumut Takatsur. Wailul likulli humazatil lumaza. Baca surat Al-Ma'un. Baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini surat-surat yang pendek. Dengan harapan keimanan yang muncul. Soalnya kalau enggak, mau disuruh apapun. Dia udah puluhan tahun enggak dididik beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak dididik untuk melaksanakan ketaatan itu. Sambil didoakan. Terus jamaah. Kita nih kadang-kala ingin berdakwah tanpa menyinggung perasaan orang tua. Sulit. Kenapa? Bagaimanapun engkau hendak merubah orang tua. Yang orang tua nggak mau. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana lembutnya sama bapaknya. Bagaimana dia mengajak bapaknya dengan memanggil ya abati. Wahai ayahandaku. Ngobrol dengan cara yang penuh dengan adab dan etika. Tapi akhir ceritanya gimana? La illam tantahi ya Ibrahim la arjuman. Kalau engkau tidak berhenti dakwain aku. Kayak gini nih. Aku akan lemparin engkau dengan batu. Aku akan rajam engkau. Wahjurni maliyah. Diusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama bapaknya. Kita pun mungkin akan mengalami hal itu. Tatkala mendakwain orang tua kita. Mungkin dia akan marah, dia akan tersinggung. Maka kita perlu cari cara yang paling indah. Tapi gak ada jaminan engkau tidak akan menyinggung orang tua. Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana ibundanya. Yang tatkala tahu Sa'ad ini masuk Islam. Ibundanya mogok makan.
Dia mengatakan, saat aku tidak akan makan. Berhenti makan. Saat ini dikenal orang yang berbakti sama ibunya. Sang ibu menggunakan cara mogok makan agar saat kesian sama ibunya, kalau enggak dia akan dicela oleh orang Arab. Karena menjadi pembunuh ibunya. Ibunya dibiarin enggak makan sampai mati gara-gara anak. Itu ibunya Sa'ad, ya Allah. Kondisinya kritis. Dan Sa'ad tetap tidak mau keluar dari agamanya. Sampai tatkala kondisinya semakin parah saat menghadap kepada ibunya. Setelah proses panjang menjelaskan kepada ibunya. Dia mengatakan, ya ummah, wahai ibunda. Lau anna laki mi'ata nafs. Wahai ibunda, kalau engkau memiliki 100 nyawa. Kemudian nyawa itu satu persatu keluar dari dirimu. Aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad SAW. Silahkan engkau mau makan. Engkau nggak mau makan ya nggak apa-apa. Akhirnya ibunya makan. Karena tahu keyakinan anaknya tidak bisa digoyahkan. Maka kita berusaha dengan cara yang terbaik. Tapi ya kadangkala tetap mereka merasa diguruin, disakiti. Ya bismillah, artinya kita bisa dengan cara yang tadi. Atau kita pasang parabola yang ada channel-channel dakwah. Atau kita kasih buku. Kita setel di rumah apa yang buat orang kita dengar. Tapi yang jelas tugas kita wajib kita laksanakan yang konsekuensinya mungkin pahit buat kita. Tapi kita harus sabar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah.